Kamu seorang pemilik bisnis dan bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan klien dan meningkatkan keuntungan bisnismu. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kamu belum menerapkan strategi marketing yang cocok dan pas untuk menarik berbagai macam customer. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menyusun strategi marketing yang baik bagi bisnis kecilmu dengan cara yang mudah dan murah, dari buku Duct Tape Marketing oleh John Jantsch. Halo semua, nama saya Asri. Selamat datang di channel Inspirasi Buku. Kami akan merangkum intisari buku-buku non-fiksi terpopuler agar kalian yang tidak punya waktu atau dana untuk membaca tetap bisa mendapatkan pelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan. Seperti kata Will Rogers, manusia hanya mempunyai dua cara untuk belajar. Satu dengan membaca dan satunya lagi berkumpul dengan orang-orang yang lebih pintar. Yuk kita mulai. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kita perlu yang namanya marketing atau pemasaran. Ini agar produk atau jasa yang kita tawarkan dapat terjual sehingga kita bisa mencapai keuntungan. Di buku Duct Tape Marketing ini, John Jantsch membahas mengenai marketing khusus untuk pelaku bisnis kecil. Buku ini bertujuan untuk memberitahu kita cara-cara menjalankan marketing yang tepat. Dimulai dengan definisi marketing oleh John Jantsch, yaitu membuat seseorang yang memiliki kebutuhan untuk mengenal, menyukai, dan mempercayai kita. Ini adalah sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mengubah know, like, dan trust menjadi try, buy, repeat, dan reward. Dan untuk mencapai hal tersebut, kita perlu mengatur sebuah sistem dan pola pikir untuk kemudian menjalankannya. Dan ini yang disebut dengan strategi marketing. Marketing adalah sebuah sistem, tetapi di buku Duct Tape Marketing ini, sistem tersebut telah disederhanakan dan dibuat efektif serta murah menjadi beberapa langkah, dengan tujuan supaya kamu dapat menerapkannya di bisnis kecilmu. Langkah-langkah tersebut antara lain, tentukan strategi sebelum taktik. Dalam marketing, strategi dan taktik sama-sama dibutuhkan. Tetapi untuk menciptakan pemasaran yang tepat, kamu perlu mendahulukan strategi sebelum menetapkan langkah-langkah untuk melakukannya. Strategi pemasaran ini nantinya akan berisikan uraian tentang bagaimana kamu ingin mencapai tujuan akhirmu. Bagaimana cara membuat strategi marketing tersebut? Pertama, kamu harus mendefinisikan objektif, mission, dan goal terlebih dahulu. Objektif adalah tujuan, seperti misalnya menjadi pemimpin pasar. Mission atau misi, misalnya untuk melayani pelanggan dengan baik. Dan goal atau hasil akhir, misalnya untuk mendapatkan pelanggan lebih banyak dalam jangka waktu tertentu. Setelah menentukan objektif, mission, dan goalmu, maka selanjutnya kamu perlu merencanakan strategi untuk mencapainya. Terdapat 3 langkah yang perlu kamu lakukan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang kuat. Pertama, kamu terlebih dahulu harus mengetahui siapa yang akan kamu tawarkan produkmu. Temukan pasarmu dan temukan customer idealmu. Kedua, pikirkan cara bagaimana kamu akan menarik perhatian mereka. Kamu harus bisa terlihat menonjol di antara pesaingmu dengan cara menawarkan produk yang unik atau berkualitas. Dan ketiga, kombinasikan langkah pertama dan kedua. Identifikasi klien idealmu. Cara yang efektif untuk memasarkan produkmu di zaman sekarang adalah dengan menarik klien yang benar-benar akan menggunakan produk atau jasamu. Untuk itu, kamu perlu menentukan klien ideal seperti apa yang ingin kamu tuju. Bagaimana caranya? Mulailah dengan melihat riwayat penjualanmu. Kemudian, buatlah daftar semua klien yang pernah menggunakan produk atau jasamu. Dan lihat mana di antara mereka yang puas, dan lihat mana kelompok yang menghasilkan keuntungan paling besar. Klien yang menghasilkan keuntungan paling besar dan puas dengan produk atau jasamu adalah klien idealmu. Selanjutnya, carilah klien dari kelompok atau lingkungan yang sama. Pelajari dan lakukan riset terhadap kebiasaan klienmu. Cari tahu apa yang menarik bagi mereka dan alasan mengapa mereka butuh produk atau jasamu.
Cara paling mudah untuk melakukannya saat ini adalah dengan menggunakan sosial media. Temukan inti pesan pemasaranmu. Setelah kamu menemukan klien idealmu, maka selanjutnya kamu perlu menyampaikan dan mengkomunikasikan pesan yang ingin kamu sampaikan tentang produk atau jasa kamu. Kamu perlu memiliki pesan yang kuat agar calon klienmu dapat tertarik dan percaya bahwa produk kamu adalah yang terbaik di antara produk lainnya. Bagaimana caranya? Pertama, temukan dan tetapkan komitmen yang unik tentang produk atau jasa kamu. Kedua, buatlah marketing purpose statement atau pernyataan dari tujuan pemasaranmu. Misalnya, kamu ingin memasarkan sebuah jasa mencuci mobil. Kamu menyadari bahwa terdapat beberapa kompetitormu yang melakukan pekerjaannya dengan tidak profesional. Maka, marketing purpose statement yang bisa kamu gunakan adalah, kami ingin orang-orang tahu bahwa kami mencuci mobil dengan profesional dan para pekerja kami adalah para profesional yang akan membersihkan mobil Anda dengan baik. Ketiga, ubah marketing purpose statement menjadi logo yang bermakna. Atau dengan kata lain, sebuah jargon dari bisnismu. Misalnya, kami membantu para pemilik mobil untuk menjelajahi dunia dengan bersih. Dan terakhir, buat pesan inti sederhana untuk digunakan dalam pemasaranmu. Misalnya, kenyamanan Anda adalah tanggung jawab kami. Pasarkan produkmu ke kelompok tertentu. Agar efektif dan lebih murah, tentu kamu tidak bisa melakukan pemasaran kepada semua orang. Selain memakan waktu, itu juga memakan biaya. Sebagai seorang pemilik bisnis kecil, tentu kita berusaha untuk tidak melakukannya. Maka, solusinya, pasarkanlah produk atau jasamu ke kelompok tertentu saja. Sebuah marketing yang baik memasarkan produknya kepada customer yang berbeda dengan cara yang berbeda pula. Setiap kelompok customer haruslah memiliki pendekatan tersendiri agar nantinya mereka dapat menerima pesan marketingmu dengan baik. Bagaimana caranya? Tadi kamu sudah menentukan dan menemukan customer idealmu. Maka selanjutnya kamu bisa membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Pertama, suspects. Kelompok ini berisikan orang-orang yang sesuai dengan deskripsi ideal customermu, tapi belum pernah menggunakan produk atau jasamu sama sekali. Kedua, clients adalah kelompok yang berisikan orang-orang yang sudah pernah menggunakan produk atau jasamu. Mereka adalah klien yang terus kembali untuk membeli produk-produk baru atau produk yang baru saja di-upgrade. Ini diistilahkan sebagai repeat clients. Ketiga, champions, yaitu mereka yang mempromosikan bisnismu tanpa diminta. Ingat ya, bahwa perkembangan bisnismu tidak berasal dari customer baru, tetapi datang dari customer reguler yang terus membeli produkmu dan mempromosikannya kepada orang lain. Jadi, setelah mengetahui tipe-tipe customer tersebut, selanjutnya kamu bisa mulai melakukan pemasaran yang berbeda tergantung tiap-tiap grup. Untuk suspects, kamu bisa menawarkan sampel produkmu. Untuk clients atau champions, kamu bisa memberikan tawaran berupa membership atau program yang akan memberikan rewards kepada mereka. Gunakan iklan yang menarik perhatian. Salah satu strategi paling umum dalam pemasaran adalah dengan menggunakan iklan. Kita semua tahu, iklan adalah salah satu cara yang selalu dilakukan untuk memasarkan sebuah produk. Buatlah iklan, baik yang sifatnya tradisional maupun modern. Kamu bisa menggunakan media apapun untuk iklanmu. Pastikan kamu bukan hanya menarik perhatian orang-orang untuk membaca atau menonton iklanmu, tapi juga menarik perhatian mereka kepada produk dan keseluruhan bisnismu. Terdapat beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk membuat iklan. Pertama, gunakan headline yang kuat. Kedua, pastikan iklanmu membuat customer melakukan tindakan tertentu. Entah itu untuk menekan tombol menuju website atau sosial mediamu. Ketiga, lakukan tes kepada iklanmu untuk memastikan apa iklanmu sudah tepat dan bekerja dengan baik. Menentukan strategi sebelum menjalankan taktik, mengidentifikasi klien ideal, menemukan pesan inti dari sebuah pemasaran, menentukan dan membagi masing-masing kelompok klien yang akan ditawari produk, serta membuat dan menggunakan iklan sebagai media untuk memasarkan produk adalah 5 langkah mudah
yang efektif untuk meningkatkan strategi pemasaran bisnismu. Apa kamu sudah pernah melakukan salah satu dari strategi di atas? Silahkan komen di kolom komentar ya, poin penting apa yang kalian dapat dari buku ini. Dan komen juga buku apa yang perlu kami review di video kami berikutnya. Jangan lupa terapkan satu poin penting tersebut dalam hidup kalian. Dan subscribe ya untuk mendapat update rangkuman buku non-fiksi terpopuler lainnya dengan gratis.